من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita di mana saja kita berada, dan Allah memberkati semua aktivitas kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu kisah diceritakan Rasulullah SAW ketika hendak mengirimkan sahabat-sahabatnya ke negeri Yaman untuk mengukuhkan keislaman orang-orang Yaman, untuk mengajarkan Islam kepada para mu'alaf, dan untuk mendapatkan Islam kepada penduduk negeri Yaman. Satu di antara sahabat itu adalah Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bersabda kepada beliau, "Yasiru wa la tu'ashiru wa bashiru wa la tunafiru." Permudahkanlah agama ini, jangan dipersulitkan. Berikanlah kabar gembira kepada umat ini dan jangan jadikan mereka lari dari agama. Rasul menghendaki bagaimana agama ini mudah difahami oleh orang-orang dari kalangan intelektual yang rendah sampai yang tinggi. Karena maklum di antara kita umat Islam ini tidak semuanya alumni pesantren yang mengetahui kaidah agama secara mendetak yang dalam dan mendetail, mengerti hukum daripada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, tauhid, mubalaghah, tarikh dan sebagainya. Sementara di kalangan kita banyak orang-orang awam yang ketika mereka kecil karena kondisi mereka tidak bisa belajar agama secara baik. Ada yang tani, ada yang buruh, ada yang nelayan, ada yang pedagang. Juga ada kalangan intelektual secara umum tapi awam dalam agama. Maka bagaimana agama ini mudah difahami, mudah diimani, diamalkan oleh manusia secara luas, secara umum. Apakah itu intelektual yang tinggi, apakah intelektual yang rendah, semua bisa memahami agama ini. Sehingganya agama itu diamalkan secara menyenangkan. Sholat terasa senang, bergembira ketika puasa, bergembira ketika zakat haji, bergembira ketika dia tahajud malam hari dan sebagainya. Senang ketika baca Al-Quran dan sebagainya. Sehingga agama itu mudah bagi umat manusia karena sesuai dengan fitrah kemanusiaan itu sendiri. Dan kemudian Rasulullah SAW pun bersabda dalam satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari riwayat Bukhari Muslim, bahkan tercatat dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Di sini dikatakan Rasul bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim." Rasul mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kalian untuk mengerjakannya, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka laksanakanlah semampu kalian. Agama diamalkan sesuai kemampuan, kadar kemampuan kita, kadar pengetahuan kita, kadar kefahaman kita. Allah tidak menginginkan umat ini menjadi berat dalam agama. Orang boleh sholat sambil rebahan, sambil tiduran ketika dia tidak mampu untuk duduk. Dan orang boleh sholat sambil duduk ketika dia memang tidak mampu untuk berdiri. Bahkan sholat pun boleh dijamak, diringkas, jamak qasar ketika kita jadi musafir. Sehingga agama tidak berat bagi manusia. Bagi kita kaum muslimin, agama itu menyenangkan. Karena Allah berfirman, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu." Mereka hanya mendapatkan apa yang mereka usahakan. Jadi masing-masing kita tentu punya kadar yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Maka Rasul mengatakan, apa yang kuperintahkan untuk mengerjakannya, maka laksanakanlah semampu. Dan Rasul kemudian mengatakan, fa inna ma'alakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim.
maka sesungguhnya kebinasaan, kehancuran orang-orang sebelum kalian, yaitu sebelum umat Muhammad ini ada, umat-umat Nabi terdahulu, yang mereka binasa dan hancur, itu dikarenakan mereka banyak bertanya kepada para nabi mereka. Mereka bertanya bukan untuk belajar, tapi bertanya untuk mengkritik, bertanya untuk menjatuhkan, bertanya untuk memojokkan, untuk mematahkan, dan sebagainya. Dan Rasul mengatakan, wahtilafum ala anbiyaihim, dan kehancuran orang sebelum kalian adalah dikarenakan mereka menselisihi nabi-nabi mereka. Apa yang nabi mereka perintahkan mengerjakannya, mereka menolak, mereka mendebat, lalu mereka membuat syariat yang baru di luar pada syariat nabinya. Demikian seterusnya. Sehingga terjadi kebinasaan agama di mana-mana. Orang menjadi tidak paham agama dan akhirnya tersesat dalam kehidupan dunia mereka, sehingga sulit untuk mencapai kehidupan bahagia di akhirat nanti. Maka ini pelajaran bagi kita kaum muslimin, terutama kepada tokoh-tokoh agama, para asatidz, para kiai, para ulama, yang hari ini sangat miris kita melihatnya di medsos, saling berdebat, saling bertikai, saling menjatuhkan, saling memojokkan, bahkan yang sangat miris lagi, saling menantang di medsos. Sungguh sangat miris hati kita. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan satu jalan pada kaum muslimin untuk mencapai kebaikan dunia akhirat. Namun jadi pelajaran besar bagi kita kaum muslimin, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Agamanya para nabi, agamanya para rasul adalah Islam. Dan Nabi Muhammad adalah penyempurna risalah Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba wa makhtalafa alladziina utul kitaba, dan mereka tidak berselisih ketika mereka diberi Allah kitab yang dibawa nabi-nabi mereka, yang diajarkan nabi mereka pada mereka, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat, yang tawadu. Tapi dikatakan dalam ayat itu, ketika illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datang ilmu pengetahuan kepada mereka. Mereka kaumnya mencari ilmu sampai ilmu yang berderajat tinggi, tapi dalam hatinya tidak ada ketawaduan, sehingga tidak menimbulkan kemaslahatan kebaikan di tengah umat ini. Yang terjadi adalah baghyan bainahum, adalah kedengkian di antara mereka sesama ahli ilmu, sehingga terjadinya perbedaan pendapat, menjadi perselisihan, menjadi perdebatan, menjadi pertikaian, yang akhirnya merugikan orang-orang beriman itu sendiri. Maka seharusnya perbedaan itu menjadikan keluasan ilmu dalam pandangan kehidupan kita ini. Perbedaan pemikiran dalam ijtihad akan tetap akan terjadi sampai hari kiamat. Maka disinilah perlunya kita bagaimana mengajak umat ini kepada satu kaidah-kaidah keislaman. Sebagaimana dalam surah Al-Jasiyah ayat 18 Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ah wala tatabi ahwalatina la ya'lamun." Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ah. Kemudian kami jadikan kau Muhammad hidup di atas satu syariat. Syariat yaitu undang-undang peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattabi'ah, maka ikutilah syariat itu. Wala tatabi ahwalatina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Maka disinilah Rasulullah SAW hidup di atas syariat Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Setelahnya kemudian adalah Al-Hadis. Nanti ada Al-Ijma' dan Qiyas yang seharusnya menjadikan kita kaya dalam pandangan keilmuan kita, kaya dalam pustaka pemikiran kita. Bukan saling timbul kedengkian yang akhirnya terjadi perselisihan perdebatan di antara kita. Perpecahan terjadi pada umat Islam, dan akhirnya kerugian ada pada diri kita sendiri. Maka daripada itu dikatakan tadi,
Ketika kita ada satu masalah, lihat bahwasanya Allah menjadikan Rasul hidup di atas satu syariat, satu hukum undang-undang yang Allah sendiri menentukannya. Maka ikutilah itu. Dan jangan kalian ikuti, jangan kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak tahu. Maka hari ini seharusnya kita, dan terutama kita orang-orang awam ini, ingin melihat bagaimana para dai-dai Allah, para pemuka agama Islam ini, para tokoh-tokoh agama Islam ini, para ustadznya, para ulamanya, para kiainya, saling berangkulan, merapatkan barisan dalam satu kaidah syariat yang sama, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW, dan mengikuti daripada pendapat ulama-ulama yang mereka berijtihad untuk mencari kebenaran, bukan mencari perdebatan, perselisihan, dan pertikaian di antara umat Islam. Maka seharusnya umat ini diajak untuk menjalankan agama, bukan sekedar pada adat agama, tapi diajak pada hakikat agama, sehingga agama menjadi mudah difahami, agama mudah untuk diyakini, dan agama menyenangkan untuk diamalkan, sehingga senyum bagian daripada keislaman. Rasulullah mengatakan, senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Maka alangkah indahnya kita menyebarkan senyum kepada sama umat Islam dalam rangka silaturahim, sekaligus mengucapkan salam, afsus salam kepada semua umat Islam. Maka semoga Indonesia semakin baik, dihadirkan pemimpin yang mereka cinta kepada rakyatnya dan mereka dicintai oleh rakyatnya. Ini artinya kaum muslimin harus sepakat dalam satu kesatuan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, para ulama-ulama kita, para wali-wali Allah yang ada di negeri ini, yang dengan sebab doa-doa mereka, zikir hati mereka, sehingga negeri ini menjadi tetap dalam kondisi baik. Tapi kita ingat bahwasanya hari ini umat Islam sedang menghadapi satu problematika yang sangat besar, menentukan ke depannya untuk generasi umat Islam selanjutnya. Maka semoga Allah berikan hidayah kepada diri kita dan kepada kaum muslimin seluruh Indonesia untuk menentukan nasib kehidupannya di tengah bangsa ini, di tengah negeri ini, untuk Islam tetap ada sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.